Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari Bandung mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang hari ini merayakannya. Dalam situasi Paskah dan setiap himbauan pemerintah kita mesti mengikutinya dengan baik dan bijaksana. Kita tetap ada di rumah masing-masing sampai dengan himbauan pemerintah itu ada suatu perubahan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan membagikan lanjutan dari seri Mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membahas hari ini tentang keinginan. Keinginan ini yang kita bahas kemarin di hari sebelumnya akan lebih mendalam lagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke area yang lebih dalam dari apa itu keinginan, apa bahayanya keinginan kalau kita mengikuti keinginan tersebut. Baik, saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini dari kota-kota. Bapak Ibu sekalian, silahkan memberi masukan kira-kira apa yang perlu kami doakan pada sore hari ini. Baik, bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan teruskan kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian dan silahkan bagikan kepada teman Bapak Ibu dan kerabat, saudara, teman gereja, hingga acara ini jadi berkat juga bagi orang lain. Saya atas nama tim dari Bandung mengucapkan salam Paskah juga bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Kiranya Paskah tahun ini tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan kalau kita merayakan di rumah masing-masing Bapak Ibu sekalian ya. Baik, dalam waktu sekian waktu lamanya kami akan mulai acara ini. 1 menit lah ya, 1 menit. Jangan terlalu lama. Laporan cuaca dari Bandung hari ini sangat cerah dan tidak ada tanda-tanda hujan. Bagaimana dengan kota ibu bapak sekalian? Silakan. Dan saya bersyukur berterima kasih juga kalau acara ini dapat di accept lewat IG, lewat grup-grup di Facebook. Saya sangat bersyukur berterima kasih bagi para admin dan moderator yang menerima acara ini bisa ditayangkan di grup Bapak Ibu sekalian. Baik, saya sekarang mengalihkan siarannya hanya di Facebook saja karena untuk melancarkan kuota, melancarkan sinyal yang kuat. Saya hanya fokuskan saja di Facebook masing-masing. Di Facebook. Baik. Kita akan mulai ya dengan segera ya. Saya mau menyapa dulu deh. Selamat sore waktu Indonesia, Ibu Sasha Linda, dan selamat malam waktu Malaysia. Terima kasih sudah datang Ibu VB di Bekasi. Bagaimana Bu? Hari ini cerah ya di Bekasi ya. Selamat sore juga Ibu Monica dari Medan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Medan? Dan selamat sore juga Ibu Juni dari Jakarta. Selamat Paskah ya, semuanya selamat Paskah. Dan cerah banget ya di Bekasi. Lalu Ibu Enda dari Ambon. Wah, terima kasih. Selamat bergabung kembali Ibu Enda. Selamat Paskah juga bagi ibu dan keluarga di Ambon. Rika dari Medan. Apa kabar Rika? Katanya masih bikin masker. Oh, selamat bikin masker ya. Dan selamat sore juga buat Ibu Dina Patricia Yoslin. Terima kasih ya sudah datang. Salam Paskah juga bagi Ibu dan Bapak. Baik, kita akan mulai caranya dengan segera ya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami syukur sore hari ini kembali kami datang dan kami minta hatimu. Kau berkata-kata
Engkau yang memberikan pada kami pengajaran, hidupkan kami dengan roh-Mu, hingga kami semua di hari ini beroleh kesempatan untuk mendengar apa yang sedang Kau rindukan, apa yang sedang ingin Kau bagikan. Buat kami mengenalnya, menghidupkannya dan menjalankan setiap apapun yang Kau sukai. Mari Bapak, hikmat pengertian pewahyuan menguasai kami, bahkan hadirat-Mu sekarang melengkapi kami, menyempurnakan kami. Kami mau kesampingkan segala macam apapun yang ada yang menghimpit kami sekarang melepaskannya, menaruh di bawah kaki Kristus, dan kami mau ganti dengan kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, selamatkan kami dari setiap pikiran-pikiran yang salah. Engkau berikan pada kami sekarang pikiran-pikiran di hati kami masing-masing dari pikiran-pikiran-Mu. Dan firman-Mu kami terima sebagai kebenaran yang memerdekakan. Dan Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang baru. Sepanjang pertemuan ini Engkau yang menguduskan dan Engkau memberkati kami menjadi anak-anak Allah yang dikhususkan dalam setiap pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Allah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, juga salam saya buat Ibu Jet Boni, salam saya juga buat Ibu Reni di Kalimantan. Ya, baik, kita mulai ya. Keinginan itu apa sih? Apa yang kita bahas kemarin, sepertinya kok kita tuh nggak boleh punya kepengen, kita tuh nggak boleh punya yang namanya keinginan. Bahkan bagaimana taunya itu kepengen dari Tuhan? Kan bisa saja kita bisa tahu kepengen itu dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, cara yang terbaik yang kita bahas kemarin adalah kita mesti mengosongkan diri dari keinginan-keinginan apapun, karena pintu masuk dosa itu asalnya dari keinginan. Bahkan Tuhan juga membuat satu larangan khusus berupa keinginan itu muncul di dalam hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, agar manusia atau agar bangsa Israel itu terupanya jangan punya keinginan. Ya, saya mau cek dulu bagi Bapak Ibu sekalian yang di Facebook, apakah sinyal saya cukup bisa diterima di sana? Jelas sekali, karena saya melihat ternyata di Facebook saya tidak ada siaran ini. Tolong masukannya Bapak Ibu sekalian. Ya, Shalom Ibu Jet Boni, selamat Paskah ya. Karena saya butuh laporan kalau siaran ini apakah bisa diterima dengan baik, suaranya jelas apa tidak, gambarnya putus-putus apa tidak. Saya butuh bantuan karena bisa jadi ini ada sinyal yang perlu saya perbaiki di sini, ya. Ya. Dan ya, bagus, puji Tuhan. Saya terusin kalau gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan hukum adalah jangan punya keinginan. Ya. Mengapa demikian? Karena lewat dasar itu pula maka manusia takluk kepada berbagai-bagai dosa, kepada hukum dosa dan maut dari keinginan itu. Dan sekarang kita tahu mengapa kemudian manusia mesti dilahir barukan kembali oleh firman, agar manusia sekarang harusnya mendapati bahwa ada satu keinginan dari diri Allah yang mesti manusia tahu semuanya. Tidak ada manusia satupun yang bisa menyukakan hati Allah. Kalau di zaman-zaman lampau ada manusia pada standar tertentu bisa berkenan kepada Allah dan lolos dari maut, hanya 2 orang saja. Selebihnya enggak lolos dari maut. Betul? Hanya 2 orang saja, yaitu Henokh dan Elia. Dan itu pun pada standar masa itu Bapak Ibu sekalian. Pada standar masa kini orang-orang harusnya lebih lagi berat standarnya, karena harus sempurna seperti Bapa di sorga sempurna, kata Tuhan Yesus. Pertanyaannya, waktu itu Elia dan Henokh apakah sempurna seperti Bapa di sorga sempurna? Pada saat itu standarnya hanya sampai di tingkat berkenan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sempurna pada zamannya, pada zaman itu maka mereka akhirnya lolos dari maut. Tapi pada hari-hari ini Allah menyempurnakan dengan sungguh-sungguh agar setiap anak-anak Allah sempurna seperti Dia.
dan bisa sempurna seperti Bapa lewat hidupnya Tuhan Yesus. Jadi Allah menginginkan manusia yang taat 100% kepadanya. Pintu kecil yang terbuka di hati manusia itu memungkinkan manusia nggak mungkin taat 100%. Maka mesti ganti dengan hati yang diberikan langsung oleh Allah, dan itu berupa anugerah dan pemberian. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Allah memberikan pintu-pintu yang harusnya tertutup, betul, tapi masih bisa dibukakan karena manusia-manusia kemudian setelah menerima Tuhan Yesus yang jadi anak Allah masih menyediakan hati lamanya untuk bicara kembali. Ini yang gak boleh. Maka kita diberikan salib masing-masing untuk menyalibkan daging kita setiap hari, setiap saat. Agar setiap ada keinginan muncul, kita mesti sangkali diri keinginan itu tidak boleh ada lagi. Dan salib yang kita pikul setiap hari itu diantaranya adalah salib untuk ngikut Tuhan setiap hari. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk kita pasti ikut Tuhan benar apa tidaknya, standarnya itu yang dari Allah juga, ya. Dia memberikan komando, dia memberikan perintah, dia memberikan instruksi lewat Roh Kudus di hati kita. Nah, kalau kita ngikuti Roh Kudus dan taat, kalau diajarin kita mesti betul-betul rendah hati, lemah lembut, kita mau menerima. Kalau ditegur kita mesti betul-betul mau menerima teguran itu dengan bijaksana dan hati yang memang mau ditegur, mau dibentuk seperti hatinya Tuhan. Kita pasti menerima penyelamatan. Amin. Kita pasti akan menerima penyelamatan. Jadi kalau kita lakukan itu terus menerus, dosa itu gak bisa berkuasa lagi. Gak bisa ada celah masuk dosa masuk ke dalam hati baru kita. Ya. Kejadian 3 ayat 6 ini asal muasalnya, lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dosa itu seringkali menarik untuk melakukannya. Betul tidak? Dosa itu seringkali membuat kita untuk masuk ke dalam areanya. Karena apa? Kita sudah terpikat. Kita melihat dan terpikat. Jadi asal dosa itu kita melihat apa yang ada di hati kita saat kita melihat. Apa yang ada di hati kita saat kita melihat. Kemudian ada keterpikatan dari hati kita kepada dosa itu. Jadi ada ikatan. Ini manusia yang pertama di Taman Eden. Nah, ini ada laporan. Apakah terputus-putus? Mudah-mudahan tidak. Karena ada laporan dari Reni dari Malaysia terputus-putus. Mudah-mudahan tidak ya. Karena saya sudah matikan yang Instagram live saya agar fokus siarannya hanya di Facebook. Nah, ketika manusia melihat dan manusia punya pengertian dan manusia hatinya tertarik kepada dosa, maka yang terjadi adalah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa semakin besar. Amin. Bagaimana kemudian kita mengalihkan itu? Dengan hati yang baru yang dari Tuhan, kita bisa melakukannya. Bagaimana caranya agar kita mematikan dosa dan keinginan? Bukan dengan cara kekuatan kita sendiri, membatin gitu, nggak akan bisa Bapak Ibu. Tapi yang kita lakukan adalah Roh Kudus beri kepada saya jalan-jalan kemana saya mesti pergi, berpikir caranya seperti bagaimana agar tidak timbul keinginan lagi, atau bagaimana caranya mempunyai pengharapan damai sejahtera dan mempunyai sukacita yang benar yang daripadamu. Berikan caranya bagaimana. Hari demi hari Roh Kudus akan tuntun kita dengan cara pandang, cara pikir, bahkan kita lihat apapun dibatasi sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Sebelum sampai di titik bahwa ternyata hati kita kecenderungannya masuk ke sana, ke dalam dosa itu, dia arahkan kepada hal-hal lain yang lebih berguna, bermanfaat, dan berbuah lebat. Nah, perhatikan cara ini. Cara Roh Kudus seringkali mengarahkan kita kepada fokus untuk berbuah lebat dan bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang tepat, yang semestinya. Jadi, dia mengarahkan cara kita memandang, kemudian dia mengarahkan cara kita berpikir, kemudian dia mengarahkan cara kita bertindak. Karena tindakan dan perbuatan itu asalnya dari pikiran-pikiran kita juga. Asal dari pikiran-pikiran dari mana? Asal dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang muncul di hati kita. Dan ini tandanya ada satu perbuatan pikiran-pikiran yang lama yang perlu kita habiskan sampai dengan tuntas.
Tidak ada bentuk apapun dalam pikiran hati kita dari pikiran-pikiran yang lama. Tuntas diberesinya. Tidak ada dengan cara set up yang lama hidup kita. Amin. Kejadian 3 ayat 13. Firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ketika manusia mengadakan penyalahan atau mengadakan sikap memandang yang salah dari dirinya kepada dunia, dunianya sih salah, dunianya sih penuh dengan kejahatan, misalnya gitu ya. Kita sering begitu kan, dunianya tidak menawarkan kebaikan, dunianya jahat. Kita udah tahu dunia seperti begitu, Bapak Ibu. Jangan menyalahkan dunia. Dunia dibentuk sebagai sistem untuk kita disempurnakan di dunia ini untuk menemukan Kristus dan kemudian berjalan di dalam kerajaan Allah. Dunia adalah sarana untuk kita sekolah. Amin. Jadi jangan salahkan keadaan, dunia, suasana, kondisi yang tidak memungkinkan, terjepit sana sini. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita pelajari adalah hubungan kita dengan Tuhannya. Di dalam hati yang baru itu, dalam kerajaan Allah itu, dalam Taman Eden itu. Kalau kita melihat dunia dan cengkramannya itu mencelakakan kita, berarti kita tidak berposisi di Taman Eden, tapi kita berposisi di luar sana, di dunia sana. Dengan cara pandang dunia, dengan cara pandang yang mematikan. Amin. Kesalahan kita sebagai anak Allah pada umumnya adalah kita memandang dunia sebagai tempat yang keliru, tempat yang yang jahat, berdosa, banyak dosanya, pergaulan-pergaulan yang salah dan sebagainya. Karena kita berposisi di tempat yang salah, Bapak Ibu. Ya. Makanya kita masih betul-betul mengetahui hati kita kecenderungannya kemana. Jangan dulu, misalnya kalau kita punya keinginan mata, jangan dulu kita sering-sering ke mall gitu, Bapak Ibu. Jangan dulu sering-sering kita nonton video-video drama Korea. Jangan dulu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita punya kejatuhannya di situ, ya jangan dulu kita langsung tiba-tiba, kan saya sudah lahir baru, saya sudah tahu bahwa ini perbuatannya ada dosa-dosanya. Barangkali kita punya ikatan-ikatan di situ, malah jadinya terpikat ke situ, Bapak Ibu. Amin. Lihat ini, Kejadian 4 ayat 7 ini peringatan dari Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini peringatan kepada Kain dari Tuhan ketika Kain iri hati kepada persembahannya Habel ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa mengintip depan pintu. Pintu mana? Jiwa. Bapak Ibu, manusia tuh asalnya tuh dia butuh bimbingan dari Tuhan, manusia pertama ya. Tapi kenapa tiba-tiba manusia nyelonong itu punya keinginan, punya melihat buah? Karena ada satu keinginan dari diri manusia ketika ada satu ular yang memperdaya Hawa. Jadi adanya yang dari luar kerajaan Allah masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat-lihat lagi di Matius tentang ladang dan gandum, yang nyiptain lalang kan bukan Tuhan. Tapi mengapa lalang bisa tumbuh? Itu bukan urusannya Tuhan loh. Urusannya si jahat yang nanamin lalang. Tapi mengapa lalangnya bisa tumbuh? Itu urusan di luar manusia harusnya. Kejahatan itu ada di luar manusia. Bukan manusia jahat karena ada kejahatannya. Enggak. Manusia harusnya menumbuhkan gandum bersama-sama dengan Tuhan dong. Betul? Jadi kalau dosa mengintip di depan pintu itu artinya kita sedang digiur oleh keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Dosa mah di mana-mana selalu ada. Betul? Tapi adalah masalah respon kita bagaimana menanggapi ada dosa itu. Kalau ternyata dosa itu memang ada menggiurkan kita, berarti kita punya ikatan di situ. Amin. Kita nggak gampang jatuh kalau kita nggak punya ikatan. Amin. Kita akan tegar berdiri ngadepin dosa. Ini dosa bukan satu pola hidup yang mesti saya hidupi. Betul? Pola hidup yang hidupi itu hidup yang menyenangkan, hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Masa sih itu dosa menyenangkan? Kayaknya nggak mungkin deh.
Nah, Bapak Ibu, saya nggak menyukai rokok. Jadi untuk orang bilang sama saya, kok Pak, Bapak emang nggak pengen ngerokok gitu pas hidup? Nggak, saya emang nggak suka ngerokok. Pola hidup saya memang nggak seneng ngerokok. Satupun nggak ada keinginan untuk nyobain, nggak mau saya. Jadi kalau orang nanya sama saya, Pak, kenapa sih nggak mau ngerokok? Ya memang bukan pola hidup saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terbiasa pola hidupnya kerajaan Allah, dalam hidup kita tuh nggak mungkin ada rasanya pengen berdosa gitu. Nah, sampai dengan ke situ kita mesti belajar. Kalau ada dosa yang nuntun kita sampai keluar anugerah Allah, berarti kita punya ikatan di masa lampau. Dan ikatan itu mesti dibuang bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Kita mesti dibebaskan dari dosa. Pola hidup kita mesti benar-benar sesuai dengan kerajaan Allah. Pikiran-pikiran kita mengarah pada kerajaan Allah. Hingga kalau dosa mengintip depan pintu pun karena ada saja memang perbuatan-perbuatan masa lalu yang menuduh dan mendakwa kita hingga kita belum beres di sana. Jadi selesaikan itu segera agar kita tidak melihat dosa mengintip depan pintu, di depan mata kita menjadi yang menggiurkan. Dosa menggiurkan bagi manusia lama, iya. Bagi manusia baru, tidak. Dosa merupakan suatu pola hidup, bagi manusia baru, tidak. Itu perbuatan manusia lama yang sudah mati di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tapi bagi manusia lama, itu pola hidup yang menyenangkan. Amin. Nah, kalau kita melihat dosa yang pertama kali, boleh kita review sedikit dari sebelum-sebelumnya. Dosa yang pertama kali yang pernah dilakukan bukan asalnya dari Adam dan Hawa, tapi perbuatan dosa dan patternnya yang dilakukan oleh malaikat terang yang kemudian jatuh ke dalam dosa, yaitu dari Lucifer. Saya mau cek dulu siaran saya apakah tetap berjalan dengan baik. Tolong dicek ya Bapak Ibu, karena ada laporan ternyata buffering atau seperti muter-muter gitu siarannya. Tolong di review ke saya ya Bapak Ibu. Ya. Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Yesaya 14 ayat 13 ngomongin soal kehendak, atau ngomongin soal keinginan. Lucifer mempunyai keinginan sebelum jatuh ke dalam dosa. Makanya wajar ketika ia menjadi dalam wujud ular, ia menggoda Hawa dengan menanamkan keinginan. Jadi kita tahu sekarang mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk nulisin hukum Taurat yang dasarnya keinginan, dan kemudian Paulus menangkap itu sebagai satu dasar dari ia bergulat dan kemudian bergumul melawan dosa dan dia menang, karena ia mesti menanggalkan yang namanya keinginan. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya boleh simpulin, kalau kita sekarang mau bebas dari yang namanya dosa dan maut, jangan punya yang namanya keinginan dari manusia yang lama. Pak, jadi yang keinginan yang baru yang bagus yang kayak gimana Pak? Yang dari Tuhan. Tunggu Tuhan nanamin keinginannya. Ya, nanti cek sebelum-sebelumnya saya pernah saksikan hidup saya juga diatur kembali oleh Tuhan yang dulu tadinya saya pikir tidak boleh, ternyata boleh. Loh kok Tuhan, ini kan saya dulunya gak mau begini. Enggak, aku yang naruh keinginan untuk kamu menikah. Nah, tandanya saatnya waktunya tiba. Kalau Tuhan tentukan waktunya saatnya tiba seperti bagaimana, dia yang punya standarnya. Suka-sukanya dia ya Bapak Ibu. Jadi kita mesti tahu ada dua pintu di hati kita. Setelah Hawa membuka pintu untuk mendengar tipu daya iblis itu, hati manusia seperti mempunyai pintu masuk yang selalu terbuka untuk mendengar tipu daya si iblis atau sistem dunia di luarnya. Dari luar
Selalu datang tipu daya yang memasukkan keinginan-keinginan duniawi dan daging. Selalu dikuasainya sehingga ia bertindak melawan perintah Allah. Sebaliknya, ada pintu lain yang seharusnya terbuka selalu bagi kehendak Roh dan Kristus yang di dalam orang percaya itu. Jadi ada pintu yang terbuka senantiasa untuk kemudian ia menerima ide-ide dari si jahat, pikiran-pikiran dunia, keinginan-keinginan dasar manusia yang perlu dipenuhi lagi. Nah, bagi orang-orang, bagi anak-anak Allah juga yang jatuh bangun dalam dosa, ini hal yang menyiksa. Mengapa? Ada pikiran-pikiran untuk berbuat dosa lagi, Pak. Saya sebetulnya nggak mau, Pak. Jangankan Bapak Ibu sekalian dan jangankan kita semua. Paulus juga dulu ngalamin seperti begitu, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ia menemukan pintu yang lain. Yaitu pintu bagaimana ternyata kehendak Allah dan anugerah Allah, pertolongan Allah juga terbuka di balik pintu itu, pintu yang lain itu. Lihat, kita ayatnya lihat ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa. Lihat itu, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada pintu yang lain yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Kita melakukan kehendak Allah. Pak, pertanyaannya, kalau melakukan dua kehendak, apakah bisa, Pak? Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita mesti tinggalin yang lama dan hidup dengan kehendak yang baru. Kalaupun dua-duanya kita lanjutkan, pasti ada halangan pertumbuhan di situ. Amin. Pasti ada halangan pertumbuhan di situ. Tapi kalau hari ini kita bertumbuh, tampaknya baik-baik saja. Kemudian di pertengahan jalan kita menemukan, oh ternyata saya masih menemukan diri saya itu masih ada kecacatannya, Pak. Masih punya keinginan berbuat dosa. Anugerah Allah pun terjadi atas orang itu. Mengapa? Karena kemudian dia sadar orang itu perlu pertobatan. Memang prosedur umumnya seperti begitu. Roh Kudus akan tunjukkan di hati kita, masih ada yang begituan. Ayo buang, ayo bertobat. Semua akan mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam itulah maka kemudian hal-hal yang tadinya terhambat, pertumbuhan kita terhambat karena perbuatan-perbuatan dan karakter yang salah di masa lampau. Ketika kita tahu sadar, lalu kita minta Roh Kudus buang, kemudian kita akan menjadi pribadi Kristus yang lebih elok, lebih berdamai dengan Allah. Amin. Galatia 5 ayat 16, kalau dilihat nanti dibaca ya, keinginan-keinginan yang dari manusia lama itu melawan keinginan roh. Maka membuat roh kita bersama-sama dengan roh Tuhan gak pernah tumbuh sesuai dengan yang diharapkan kerajaan Allah. Tapi Allah nungguin loh. Allah nungguin agar kita betul-betul sadar dan mau melepaskannya. Lalu dia mau menarik kita kembali kepada keinginan-keinginan Allah itu. Ingat, pintu yang dari Allah selalu membuat kita tuh menjadi orang yang penuh dengan kesadaran. Saya harus mengikuti apa yang sedang diinginkan oleh Allah. Itu kecenderungan dari hati yang baru yang kita punya. Itu yang harus kita turutin setiap saat. Bapak dan Ibu ngikutin prosedur itu, ngikutin jalan-jalan itu, pasti sampai di tempat tujuannya. Amin. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, semua sedang mengalami prosedur umum seperti begini. Nampak ada lagi bentuk-bentuk noda-noda, beresin. Jangan takut untuk tidak berhadapan dengan Allah sebagai anak-anak yang hendak dikuduskan. Saya tidak layak, Pak. Saya udah gak bisa lagi kayaknya bertahan. Kayaknya sudah terlalu banyak dosa saya. Tidak ada satu perbuatan rusak apapun yang sukar diperbaiki. Semua bisa diperbaiki. Amin. 1 Petrus 2:11. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Jadi jiwa kita
itu harus diserahkan kepada pintu yang satu lagi, yang dari Allah, untuk ngikutin apa yang ia standarkan, yang ia inginkan. Dari semula memang manusia dijadikan menurut rencana Tuhan dan untuk kepentingan dia sendiri sih. Tapi kehendak bebas telah diberikannya kepada manusia. Sejak kehendak bebas itu sudah dipergunakan oleh Adam, saat itu sudah tidak ada lagi kehendak bebas sebetulnya. Yang ada hanyalah pintu yang satunya itu terbuka untuk kita mendengar dia bicara dan kita mendengar dia memerintahkan sesuatu untuk kebaikan dan untuk kelangsungan hidup kita, dan kemudian kita menjadi orang yang mengikuti kehendak Allah. Jadi kehendak bebasnya udah gak ada lagi. Meskipun ada dipakai untuk kepentingan kita, kemudian kita beralih lagi menjadi manusia lama kembali. Ya, jadi ingat, kalau nanya sama saya, Pak, masih ada free will gak? Sebetulnya secara rohani kita nggak punya free will lagi. Kita udah dibeli loh. Lunas dibayar. Lunas dibayar itu artinya apa? Udah nggak boleh lagi punya free will. Kita menjadi hamba Tuhan. Kita nggak boleh lagi punya keinginan pribadi. Amin. Tapi inilah baiknya Tuhan. Kita ditebus oleh darahnya. Kita menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan kan. Dan setiap hal yang diperlukan untuk kita bertumbuh, kerajaan Allah membackup. Asal ingat, free will sudah tidak dipakai lagi. Pak, kalau Isang pakai boleh nggak? Silakan aja cobain. Tapi lihat dampaknya. Pasti tuduhannya lebih rusak, lebih merusak kita. Saya nggak nyuruh untuk kita pakai sih sebetulnya. Saya sarankan mending jangan dipakai. Tapi kan kita nggak bisa maksain ya. Kalau saya sarankan, nurut deh sama pintu yang satu itu. Ya. Tuhan Yesus kemudian mengajar orang-orang yang mau berbalik kepada Allah untuk menjadi pendoa bagi kepentingan-kepentingan Allah Bapa dengan mengajarkan doa Bapa kami. Orang-orang yang ditebus dari kegelapan oleh darah Tuhan Yesus ini sekarang menjadi pengemban keinginan-keinginan Allah. Bila keinginan itu diberikan di dalam hati mereka, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Itu pasti diberikan bagi kemuliaan nama Bapa. Kehendak Bapa untuk memperoleh orang-orang yang taat 100% kepadanya agar ia memperoleh saluran kehendaknya di bumi, dan yang mau berdoa menurut kehendak itu bagi kepentingan dia, agar kehendaknya jadi seperti di sorga, demikian juga di bumi. Ia tak dapat berbuat sekehendak hatinya sendiri di muka bumi ini tanpa sarana manusia yang mengasihi dia, yang mau buka pintu hatinya dan mau meraih pintu yang terbuka itu, yang dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk membangun sarana saluran kehendak Allah itu di antara manusia. Mumpung lagi Paskah, saya beritakan ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Keinginan Allah adalah menyalurkan kehendaknya terjadi di muka bumi. Dan ketika ia memakai sarana manusia, ia memberikan sarana, fasilitas, dan keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini yang mau berbuah lebat. Jadi di dalamnya ngomongin soal berkat. Iya. Ngomongin soal keselamatan. Iya. Ngomongin soal kelangsungan hidup. Iya. Ngomongin soal possession, true property di dunia ini. Iya. Bapak Ibu sekalian, selengkapnya kalau kita ingin ikut kerajaan Allah, semua kebutuhan-kebutuhan kita ia mengetahuinya. Yang sekarang terjadi adalah kita dijadikan sebagai pendoa-pendoa seperti yang saya bagikan 4 hari sebelumnya gitu ya. Untuk apa? Agar kita mencapai kemudian isi hatinya, dan kemudian perlengkapan serta fasilitas surgawi turun di atas keluarga kita, rumah tangga kita, rumah kita, dan kemudian menjalar memenuhi orang-orang yang percaya akan kehendak Allah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkat jasmani itu bukan satu doktrin yang perlu kita pertentangkan. Yang saya mau bilang pastikan adalah ketika kehendak Allah terjadi di muka bumi ini, kerajaan Allah dibengkokkan bagi kita. Dibengkokkan artinya apa? Turun campur tangan atas kehidupan kita. Karena kehidupan kita bukan kehidupan kita yang dulu lagi, tapi kehidupan yang mengemban misi Allah di muka bumi ini. Katakan amin.
Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau kita berdoa begitu nggak main-main loh. Kerajaan Allah turun bagimu. Kalau kita berdoa demikian, kerajaan Allah turun bagi keluargamu. Kalau kita berdoa demikian, kerajaan Allah turun bagi kotamu, bagi bangsamu, bagi wilayahmu, bagi suku bangsamu. Dan ketika ia turun, Bapak Ibu sekalian, terjadi yang namanya terobosan, terjadi yang namanya revival, pembaharuan, kebangunan. Amin. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, lihat perhatikan ini kemarin ada yang bilang siapa? Kalau nggak salah doanya siapa nih? Bu Monika apa siapa ya? Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Untuk kepentingan kita berbuah lebat, Allah berikan kepada kita usahanya sendiri. Kalau nanti kita lihat di ayat pertamanya, Bapakkulah pengusahanya, kamu ranting-rantingnya. Tinggal dalam aku, ya. Artinya ia sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuah lebat, dan ketika kita berbuah lebat, kerajaan Allah turun tangan membackup kehidupan kita. Mintalah apa saja untuk kamu berbuah lebat, dan firmanku tinggal dalam kamu, pasti dikasih deh. Gitu. Bapak Ibu sekalian, nangkap nggak apa yang Allah inginkan? Allah menginginkan kita untuk keinginannya tercapai di hati setiap manusia yang mengasihi Dia. Amin. Dan ketika banyak manusia mengasihi Dia dan mendapati hatinya, kemudian kerajaan Allah semakin mengembang di bumi ini. Ini yang beberapa hari ini saya dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari ini saya dapatkan begitu banyak pernyataan-pernyataan, meskipun sedang tidur sekalipun. Saya disuruh mengembang. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau menangkap momen ini, kalau kita diperuntukkan untuk mengembang, ayo perbesar kapasitasmu sebagai anak Allah. Perbesar kapasitasmu sebagai hamba Tuhan. Kalau sekarang engkau sebagai pendoa syafaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar firman, entah itu titelmu sebagai apapun itu, kembangkan kapasitasmu sebanyak-banyak mungkin. Misalnya dengan membaca buku tentang leadership, tentang kepemimpinan. Misalnya membaca atau belajar soal soal bahasa asing. Belajar bahasa Inggris, mempertajam keahlian kita bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, beberapa dari kita diutus ke negara lain untuk perluasan kerajaan Allah. Dan ketika kita nanti sampai di titik itu, Bapak dan Ibu sekalian berterima kasih kepada Allah yang bicara pada saat hari ini. Amin. Persiapkan hatimu untuk jadi penyalur berkat Allah di mana-mana. Amin. Nah, penghalangnya sekarang itu apa? Penghalang untuk kita bertumbuh itu ternyata dari apa? Keinginan daging. Nggak bisa orang tinggal dalam level daging terus. Nggak bisa. Karena kemudian ketika Tuhan angkat masuk ke level dunia roh, di mana Allah Bapa ada, di mana ada berkat rohani turun, di mana ada hadirat Allah menguasai gitu ya. Kita tidak tinggal dalam kecemasan, kekhawatiran lagi. Tapi ketika level daging itu masih menahan kita nggak bisa masuk ke level itu. Kalau kita boleh lihat di Markus 4 ayat 18, itu seperti firman yang ditaburkan, dan kemudian firman itu ditaburkan di semak duri. Ketika mendengar firman itu, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk lalu menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Halangan yang pertama adalah keinginan dan tipu daya dunia dan tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia. Cinta akan uang atau tipu daya kekayaan. Bukan seberapa banyak apa yang kita punya, lalu kita tertipu
menjadi orang-orang yang haus akan kekayaan. Tapi ketika apa yang kita punya pun sekarang sedikit dan makin sedikit di tengah bencana ini, itu pun menjadi orang yang menjadi cinta akan uang. Pak, cukup nggak ya Pak dengan segini Pak? Nah, Bapak Ibu, ketika kita mulai mempertanyakan begitu, kita menjadi orang yang cinta uang juga. Bapak Ibu sekalian, asalkan kita semua mengerti hal ini, kita sedang dipimpin di dalam satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Di balik sana banyak kebenaran-kebenaran yang lebih lagi luas dan memerdekakan kita. Hari ini kita sedang belajar kebenaran, bagaimana apa yang ada dalam diri kita itu mencukupkan diri dari apa yang kita punya rasa mencukupkan diri dari apa yang kita punya. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Cukup. Kalau saya mau boleh bilang 2 ikan 5 roti, bicara soal kecukupan, ya cukup, mana cukup Pak buat 5.000 orang mungkin. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bilang, mana cukup dua ikan 5 roti buat 5.000 orang, mana cukup. Nah, ini udah cukup, sini aku berkati. Yang penting cukup, dan sisanya 12 bakul. Sisanya berlimpah-limpah. Cukup hari ini untuk hidup, cukup besok hari untuk hidup, hari besok, lusa cukup, hari lusa untuk besok cukup, semua cukup. Tapi di akhir bulan kita akan lihat, ketika kita membiarkan kerajaan Allah memake up kita, sisanya berlimpah-limpah. Tunggu deh, kalau kita benar-benar ngikutin Tuhan, sisanya berlimpah-limpah. 2 ikan 5 roti cukup buat 5.000 orang, rasanya gak cukup. Tapi ungkapkanlah rasa syukur kepada Tuhan. Apa yang kau punya pada hari ini, di akhir bulan Tuhan akan lipat gandakan, sisanya berlimpah-limpah. Ucapkanlah syukur. Amin. Dengan apa yang ada padamu, cukupkanlah dan ucapkan syukur. Ya. Roma 1:24, karena itu Allah menyerahkan kepada mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Keinginan dalam diri seseorang kemudian membuat seseorang tercemar. Kalau ayat ini bilang, dan ketika seseorang tercemar, ia kemudian hendak mencemarkan tubuh orang lain. Ketika seseorang mempunyai kecemaran, lihat ini, akan juga mencemarkan orang lain juga. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian menerima damai sejahtera Allah, di luar sana orang nggak nerima damai sejahtera Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar sana, mungkin kita bisa tercemari oleh orang-orang yang khawatir, oleh orang-orang yang takut. Amin. Dan mengapa bisa tercemar? Karena dalam diri kita ada juga yang namanya keinginan. Mungkin keinginan yang bukan yang keinginan yang biasa-biasa aja. Mungkin keinginannya untuk aman, keinginan untuk nyaman, keinginan untuk dapat duit banyak. Tapi ketika kemudian muncul, wah usahanya lagi jeblok nih, nggak ada uang di mana-mana, dapat duit segini aja udah bagus. Kita menjadi orang yang khawatir Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kita tercemari dengan kekhawatiran orang-orang di luar sana. Lihat ini, pada intinya ketika kita mempunyai satu bentuk noda di hati kita, kemudian kita melihat ada orang-orang yang terganggu oleh situasi kondisi pada saat ini, ketika kita kemudian ngobrol sama orang itu, kemudian kita merasakan juga goncang, khawatir, takut lagi, berarti kita yang salahnya kita, Bapak Ibu sekalian, menerima ide-ide dari dunia menjadi satu bentuk kebenaran. Amin. Kita mesti membuang itu sedini mungkin bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya. Yakobus 1:15, Yakobus adalah kitab yang sangat jelas, dia mengerti dengan jelas, tanpa bahasa-bahasa yang diperhalus, sangat tegas. Contohnya ini, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau satu bentuk keinginan yang di luar Allah kita buahi, kemudian ia melahirkan dosa. Jadi dosa muncul karena ada pikiran untuk perbuatan dosa. Pikiran perbuatan dosa itu mendahului dosa. Pak, itu udah salah dong ya? Iya, udah salah duluan. Kita udah salah pikir duluan. Maka cepat atau lambat kita pasti berbuat dosa. Pak, kalau spontan tiba-tiba berbuat dosa bagaimana tuh?
Nah, dalam diri kita harus muncul yang namanya buah roh. Kesabaran, pengendalian diri. Ketika kita hidup dalam situasi yang begini, itu semuanya muncul loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perkenankan, semuanya muncul. Kita punya satu alarm dini agar kita nggak boleh kepikiran macam-macam lagi Bapak Ibu sekalian ya. Untuk khawatir pun kita punya damai sejahtera, dan kita nggak sempat mikir khawatir karena kita punya damai sejahtera duluan. Gitu loh. Apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, lihat ini, dosa itu sudah matang tuh kayak gimana? Kita perbuatan dosa diulang-ulang terus sehingga akhirnya kebal. Hingga perbuatan itu menjadi satu karakter. Gak usah minta ampun lagi deh. Pokoknya udah nih sifat-sifat saya nih udah gak bisa diubah nih. Jadi satu karakter yang gak bisa dilepaskan dari hidup kita. Jadi satu habit, itu kemudian melahirkan maut. Bapak Ibu, kalau kita mau lebih terbuka sama Roh Kudus, kita memang lemah, betul. Kita memang penuh dengan kelemahan, betul. Tapi cepat minta Roh Kudus ambil alih kelemahan-kelemahan kita itu, agar kita tidak mengarahkan diri lagi kepada perbuatan dan pikiran-pikiran manusia lama. Sebelum perbuatan itu muncul, kita punya pikiran-pikiran dulu. Nah, itu mesti diarahkan, mesti diselamatkan oleh Roh Kudus. Sebaliknya, keinginan-keinginan roh akan membawa seseorang naik ke dalam alam roh, kepada dunia yang realita, yang sebenarnya, kepada situasi dan kondisi yang real, yang kemudian dipertahankan sampai dengan dunia yang akan datang. Nah, dunia roh ini sebetulnya bukan suatu hal yang wah gitu, yang gak kelihatan loh Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kelihatan banget. Tapi kita butuh kepekaan untuk menangkap bimbingan dari Tuhan. Banyak orang mungkin mengalami satu kepahitan, satu bentuk-bentuk kekerasan di dunia ini hingga menjadi kebal, dan akhirnya menjadi orang yang apatis kepada bimbingan dari Tuhan, apatis kepada kebenaran kerajaan Allah, dan apatis juga kepada dunia roh ini, dan kemudian menyalahkan situasi kondisi orang lain yang berbeda dengan dia, dan kemudian bertabrakan dengan orang-orang yang memang memberitakan tentang kebaikan Allah gitu ya, dan tentang damai sejahtera Tuhan, tentang bagaimana Roh Kudus itu mengasihi kita semua. Tapi dua realitas ini kemudian menjadi dua realitas yang dipertentangkan di sana sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak nyalahin siapapun. Kita mesti sadari diri kita itu mesti tahu kita akan mengarah kemana. Allah kita nggak kelihatan, betul. Kita jangan menggantikan Allah yang tidak kelihatan dengan bentuk-bentuk yang bisa menyenangkan tentang pengetahuan kita, tentang doktrin yang kita pegang, tentang ilmu agama yang kita sudah peroleh dari manapun itu. Kita nggak bisa tetap tinggal diam dalam kebenaran yang kita anut, lalu saling tuding menuding kepada kebenaran-kebenaran orang lain yang orang lain punya, meskipun di dalam satu kerangka kekristenan. Bapak Ibu sekalian, kita mesti pahami di dunia sana, di dunia roh akan datang sana, kerajaan Allah itu sangat luas. Sangat luas. Jadi kalau kita memahami ini, kita dengan pikiran kita yang sekarang kita punya, sangat tidak mungkin kita bisa menerimanya seketika. Tapi lewat tuntunan Roh Kudus yang membawa kita ke sana, kita akan makin mengerti dengan jelas, kita akan ngarahin kemana hidup kita. Kita nggak bisa tahu semuanya dalam satu sekejap mata, bisa terus juga wah gitu ya, nggak bisa tahu Bapak Ibu sekalian, nggak. Hanya diperkenankan oleh Allah sebagaimana Ia ingin kita tahu. Ia yang berhak. Dan kalau sekarang banyak orang saling menuding mana yang salah, mana yang benar, saya nggak ambil pusing itu. Dan kita semua mesti mengambil satu habit dan habitat yang tepat. Habit itu tentang bagaimana kita bersikap dan karakter, dan habitat dan lingkungan yang tepat. Posisi kita sekarang ada di mana? Kehausan kita akan firman Tuhan, masih haus nggak akan firman Tuhan? Kebenaran kerajaan Allah itu luas sekali loh.
Nggak bisa kita pandang yang ini benar, yang itu salah, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang mengkritik saya pada hari ini, Anda itu bukan sekolah teologi ya memang enggak. Anda itu bukan seorang pendidik, memang bukan. Jadi hanya semata-mata kita sekarang ini mau gimana gitu. Saya mau mengarahkan kita kepada tingkat-tingkat yang begitu tuh dengan cara bagaimanapun saya nggak bisa sanggup mengarahkan Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Tapi kita tahu sekarang arah kita kepada dunia akan datang. Arah kita ke sana, ke dalam kerajaan Allah dan segala rahasia-rahasianya. Itu saja yang sedang ditanamkan oleh Allah kita. Kita mau merespon apa enggak? Kalau kita mau merespon, ayo kita respon sama-sama. Dan kalau orang ngomong apa, ya sudah silakan saja. Saya ngambil pusing dengan kebenaran yang kemudian dipaksakan kepada saya untuk lakukan ini dan itu. Nggak ambil pusing saya. Silakan saja Bapak Ibu ya. Asalkan kita mengerti kita ngarahnya kemana. Nah kalau udah ngarahnya kemana, kita udah tahu. Ya ini omongannya nggak sesuai dengan apa yang saya tuju gitu. Mengapa? Karena kerajaan Allah nggak ngomongin soal begituan gitu. Nggak ngomongin soal kamu dulu jahat, kamu dulu sekarang nggak layak, kamu tuh sekarang masih belum layak, kamu belum bisa doakan orang, kamu belum boleh layani seseorang. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Itu berupa satu ritual-ritual yang dipaksakan kepada orang-orang yang baru lahir baru. Ngerti ya? Siapapun sekarang boleh membiarkan Injil dibaca oleh banyak orang lewat hidup kita. Itu sarana penginjilan yang sangat efektif. Hidup kita mencerminkan Injil yang sesungguhnya. Hidup kita mencerminkan hati Allah yang sesungguhnya. Amin. Dan orang-orang bisa nangkap kepalsuan apa, kebenaran apa yang ada dalam hidup kita. Kalau mereka melihat ada Tuhannya nggak di situ. Amin ya. Kalau kita buka pintu yang satu kepada keinginan Tuhan, maka keinginan-keinginan akan datang dari sana, dari Allah ya. Dan Allah pun dapat membangkitkan keinginannya dalam diri kita yang akan membawa hasil yang indah bagi hidup kita. Kita baca ini ya, 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Itu di dunia akan datang, itu di dunia roh. Itu yang diberikan oleh Allah. Namun, lihat ini, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jalan yang lebih utama. Atau karunia yang lebih utama lagi. Bapak Ibu, kalau cuma urusan karunia roh, sebetulnya Allah perlengkapi kita untuk tahu isi hatinya. Amin. Tapi untuk kita mendapatkan itu silakan kejar, berusaha, dapat selengkap-lengkapnya. Tapi Allah mau ngasih tahu nih, ada yang lebih utama lagi. Jadinya apa tuh? Kalau kita dapat karunia roh, mungkin kita tahu isi hati Allah. Tuh. Tapi itu gak cukup. Kemudian yang ia nyatakan itu yang lebih utama lagi. Jadi selain kita mengetahui isi hati Allah, ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Ya. Apa? Kerinduan-kerinduannya. Isi hatinya. Bahkan apapun juga yang dirahasiakan kepada banyak orang di saat-saat ini. Jadi kalau kita ngelihat endingnya begini, sekarang kita lagi mengarah ke sana. Kalau dalam posisi kita hari ini tampaknya mengerikan, tampaknya nggak seperti apa yang kita akan sampai nanti di kemudian hari dan dunia akan datang seperti begitu. Sekarang kita tahu tinggal pilih ada dua kemungkinan. Apakah kita memilih ini sebagai satu tipu daya dari si iblis agar kita terkecoh, kemudian kita menjadi orang dunia lagi? Apakah benar demikian? Apakah ini satu kebenaran yang kemudian mencengkeram kita? Oh berarti ikut Tuhan itu salah ya begitu. Apakah demikian? Nah saya mau tunjukin Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata Tuhan begitu jelas siapkan kita di kemudian hari ini akan seperti bagaimana, kita lihat di manual booknya, yaitu di Alkitab. Semuanya dengan jelas, tercatat dengan jelas.
Definisi dunia hari ini seperti bagaimana sudah ada dalam Alkitab. Definisi nanti seperti bagaimana pada masa Antikristus sudah ada jelas seperti bagaimana. Definisi nanti di dunia kanan seperti bagaimana sudah jelas dalam Alkitab. Jadi kita tinggal ngikutin manual booknya. Dan gak usah diinterpretasikan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, gak usah diinterpretasikan, lihat baca buku siapa, nggak usah Bapak Ibu sekalian. Dia di Alkitabnya, minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh yang ada padamu kemudian memberikan pada engkau pertolongan, penghiburan, dan bahkan memberitakan hal-hal yang akan datang. Saya mau encourage, membangun Bapak Ibu sekalian. Ayo kenali Roh Kudus, ayo kenali Tuhan yang ada di hati kita. Ia lebih banyak memberikan kepada kita rahasia-rahasia agar kita punya pengharapan. Punya iman, bukan imannya ditambahin terus. Punya iman untuk memegang pengharapan, dan kemudian kita bisa mengasihi Allah ketika nuntun di tempat-tempat yang kayaknya gak mungkin untuk kita berjalan. Kita dituntun dengan pengharapan yang lebih pasti. Karena endingnya akan seperti begitu. Mengapa ada iman, pengharapan, dan kasih? Iman itu nuntun kita sampai dengan kita ngerti. Kalau gak sampai di titik tertentu yang gak ada ujungnya, kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan apa? Allah gak mengecewain kita, bahkan setia. Dan kalaupun ternyata hari ini dan besok dan tahun depan gak ada kepastian apapun, kita mengasihi Dia. Kita terkait dengan Allah yang mengasihi kita, karena kita punya kasih yang sama dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita mau merespon panggilannya Dia. Itu kasih yang sama. Nah, kalau kita punya kasih yang sama dengan Dia, diarahin kemana aja kita mau. Amin. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perjalanan itu, Dia akan berikan tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Tanda-tanda yang menyertai secara pribadi orang ini dituntun dengan tepat. Dan orang lain gak akan ngalamin secara pribadi. Ini kan secara pribadi ya, bukan secara global. Orang-orang ngalamin. Hari demi hari tuntunan Tuhan itu jelas baginya secara pribadi. Mungkin bagi orang lain berbeda. Dan bagi orang lain yang berbeda, jangan menjadi superior dibandingin dengan yang lain. Oh, itu mah salah tuh, kayak gitu tandanya. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ngikutin Tuhan tuh pribadi, bukan rombongan. Gitu ya. Karena kita pun nanti ketika berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, bukan rombongan. Jangan ngikutin rombongan banyak-banyak, tapi akhirnya endingnya gak jelas. Meskipun rombongannya dikit tapi jelas, akhirnya nanti pun kita sendiri-sendiri ngadepin Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Oke, sampai sini nangkep ya Bapak Ibu sekalian bagaimana Tuhan nuntun kita. Amin. Kita dituntun dengan demikian jelasnya oleh Tuhan, agar kita betul-betul ngalamin Tuhan, gitu loh. Dalam beberapa bentuk pelayanan, orang diajar untuk mengakui segala kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Mengakui dosa, mengakui bahwa lemah, bahkan di muka umum mengakuin agar ada pemulihan. Banyak kali ini menuju kepada sikap pasif yang menerima kenyataan bahwa dirinya memang lemah dan tinggal di level itu terus. Ternyata saya itu gak tumbuh-tumbuh gitu. Saya orang berdosa, saya gak layak. Udah deh, mendingan hidup kayak orang dunia aja, sama aja gitu ya. Gak layak saya bagi kerajaan Allah. Nah, sedang di kalangan karismatik pada umumnya orang dididik untuk melawan kuasa kegelapan terus menerus, ya gak? Dan berperang melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang menguasai keadaan seseorang, cenderung menjadikan dagingnya jadi sombong. Jalan tengahnya adalah begini. Kesadaran bahwa Allah ada di dalam kita yang harus tumbuh terus menghadapi berbagai macam masalah, hingga tumbuh kemudian karakter baru yang adalah manusia Kristus, yaitu persatuan kita dengan Roh Tuhan yang penuh. Dengan pertolongan Roh Kudus, semua isi hati kita, baik yang lama maupun yang baru, dapat dibersihkan. Ya, jadi jangan
Jangan pandang roh-roh jahat di udara sebagai musuh. Barangkali bukan musuhnya, bukan itu hari ini. Barangkali yang menjadi beban masa lalu yang menjadi belenggu-belenggu kita untuk kita bertumbuh. Barangkali keinginan-keinginan yang lama itulah yang menjerat kita kepada perbuatan-perbuatan di masa lampau. Tuduhan-tuduhan dan dakwaan yang mendakwa kita siang dan malam. Memang benar, itu yang nuduh si iblis dan roh-roh jahat. Benar. Tapi kemudian yang menjadi kita orang tertuduh adalah hati kita yang lama. Jalan tengahnya adalah kita mesti membiarkan roh Kristusnya tumbuh. Jangan fokus di kelemahan-kelemahan kita, lalu kita lawan roh jahatnya. Enggak. Lihat Kristusnya, ngalamin Tuhannya seperti apa. Ibrani 12:4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Betul? Kita nggak sampai mencucurkan darah loh, bergumul. Betul? Wahyu 2:10, jangan takut menghadapi apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi sampai dengan kita dipanggil oleh Tuhan di awan-awan itu, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan-pekerjaan ini mesti kita lakukan. Yaitu apa? Memandang Tuhan Yesus yang ada di hati kita yang mesti tumbuh. Keinginannya, pikirannya, karakternya. Itu yang kita berikan kesempatan penuh. Sambil membuang hati manusia lama kita dan isi pikiran-pikirannya, membiarkan Roh Kudus buang semuanya. Itu yang kita lakukan. Lalu kemudian kita mengerti, oh ternyata hal-hal yang di luar sana itu gak pengaruh ya. Gitu ya. Banyak hamba Tuhan terjerat masuk ke dalam pelayanan-pelayanan yang berdasarkan belas kasihan semata-mata. Belas kasihan itu baik, tapi tak seharusnya menjadi dasar melakukan pelayanan kalau tidak disuruh Tuhan untuk melakukannya. Kemudian tanpa sadar hamba Tuhan ini berubah menjadi pelayan kebutuhan-kebutuhan manusia, orang-orang kedagingan terus-menerus. Banyak orang yang menikmati pertolongan, doa, dan kuasa hamba Tuhan dan berpikir untuk selalu bisa begitu terus-menerus, sehingga seperti orang yang minta digendong terus oleh iman hamba Tuhan tertentu, tapi tanpa merasa perlu untuk sendirinya tumbuh dalam iman. Jadi hamba Tuhan yang membawa orang-orang kepada Tuhan tidak membiarkan hamba Tuhan itu menjadi orang-orang kuat di dalam pelayanan. Lama-lama kemudian orang-orang yang digembalakan itu akan bergantung penuh terus kepada hamba Tuhan dan tidak kepada Tuhan. Tapi kalau kita diberikan satu karunia roh atau seperti karunia nubuatan atau karunia mujizat, itu sebagai sarana untuk orang-orang tersebut mencapai Tuhan dan kemudian bertemu dan ngalamin Tuhan. Dan ketika ngalamin Tuhan, ya sudah bersama dengan Tuhan jalannya gitu. Hamba-hamba Tuhan hanya sebagai fasilitator saja. Kalau perlu didoakan tertentu silahkan. Ya, jangan sampai terjebak. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendoa syafaat. Jangan sampai kita terlibat di dalam proses pergumulan seseorang hingga melibatkan emosi kita, belas kasihan kita yang berlebihan. Belas kasihan yang berikan Tuhan loh, bukan kita ya. Karena kalau belas kasihan datangnya dari Tuhan, kita akan menyalurkan belas kasihan dari Tuhan itu dengan sempurna kepada orang dan orang akan ngalamin Tuhan. Tapi kalau belas kasihannya diberikan dari kita cenderung akan menjadi kering rohnya. Benar. Hati-hati akan hal ini. Lukas 9:38. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya."
Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Ayat ini ngomongin soal apa? Banyak orang ngomong soal berpuasa dan berdoa ya. Lihat ini. Yesus harus tinggal di antara manusia hanya untuk mendidik dan mengajar murid. Ya. Yesus tinggal di antara manusia hanya untuk mendidik dan mengajar murid. Waktunya pendek dan ia berharap murid-muridnya dengan cepat bertumbuh dalam kedewasaan Kristus untuk meneruskan pekerjaannya di bumi. Amin. Demikian juga kehadiran kita di dunia untuk sendirinya menjadi dewasa lalu mendewasakan orang lain. Bukan menjadi orang yang mengeloni, memberikan kemanjaan-kemanjaan tertentu. Ya. Belas kasihan dari kita diantaranya begini. Ada orang yang begitu banyak pergumulannya. Kita pada tingkat tertentu kan punya belas kasihan. Kita doakan. Sampai dengan tingkat tertentu Tuhan stop. Jangan didoakan lagi dengan segitu gencarnya. Di hari itu mungkin Tuhan udah jawab. Tapi kitanya gak percaya. Kita terusin dengan belas kasihan. Kita kasihan Tuhan. Didoain terus. Padahal Tuhan udah jawab loh kepada orang itu dan kepada kita. Nah, belas kasihan yang kita berikan ternyata bisa menguras emosi kita. Apalagi kalau orangnya belum bertemu dengan Tuhan secara khusus, belum ngalamin Tuhan secara pribadi, belum ngalamin yang namanya breakthrough dari imannya. Tuhan udah jawab di hari pertama orang itu berdoa, sebenarnya Tuhan udah jawab. Nah, betul. Nah, cuman butuh sarana orang untuk menjadi representasi Allah, ngomong sama dia secara langsung gitu. Nah, kalau udah kita sampaikan, orang itu nerima, udah beres. Terjadi, tergenapi di alam materi juga, lambat cepat atau lambat. Cuman jiwanya mesti menerima hal-hal berupa kebenaran kerajaan Allah, dilatih dalam pendewasaan. Nah, kalau kita ngalamin sampai dengan cara makannya gimana, bangunnya jam berapa, lihat Alkitab, seperti kita tuh menjadikan diri kita menjadi Tuhannya atas dia gitu. Nah, ini yang Tuhan gak mau. Ngerti ya? Kita jadinya mengambil alih peran Tuhan atas dia. Nah, Tuhannya gak mau begitu. Pada tingkat tertentu kita mesti memberikan belas kasihan. Ya. Pada tingkat tertentu Tuhan pun akan menyetop. Stop. Dia akan ambil alih. Oke? Amin? Ya. Yohanes 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa mampu mengerti pengajaran ini? Dan banyak orang mungkin sekarang, Pak, bukannya sudah harusnya begitu Pak, kita mengandalkan hamba Tuhan. Bukankah kita semua butuh hamba Tuhan? Iya, pada tingkat-tingkat tertentu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita menangkap sekarang, kehendak Allah mesti terjadi di muka bumi ini. Iya, butuh banyak orang. Betul? Dan ia mau membawa setiap orang di dalam pengembalaannya. Hamba Tuhan yang bijaksana tentu sudah akan mengerti. Sudah tahu batasannya sampai mana ia menggembalakan orang. Jadi ketika orang itu sekarang mulai menginduk kemana udah gak ada masalah lagi. Itu bukan misalnya gitu, itu jemaat saya tuh, wah, itu gembalaan saya tuh, itu domba saya itu. Nggak gitu Bapak Ibu sekalian. Ini bagi hamba Tuhan dan bagi para gembala ya. Kalau dombamu makan di tempat lain, jangan iri hati. Ya, jangan iri hati, biarkan bertumbuh. Pertumbuhan yang sejati datangnya dari Tuhan. Apolos menanam, Paulus menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi Tuhan. Memang perlu sedikit waktu untuk seseorang sampai kepada pengertian ini dan memakan makanan keras seperti ini. Memang gak banyak orang akan sampai sih, karena kemudian
banyak orang mempertanyakan kepada dirinya sendiri, dan banyak orang mempertanyakan bahkan kepada hamba Tuhan, bahkan kepada kakak seniornya, kepada kakak rohaninya gitu ya. Karena kemudian yang menjadi masalah adalah, sudahkah kita ngalamin Tuhan pribadi gitu? Jangan sampai kita mengalami Tuhan lewat kakak senior kita, lewat hamba Tuhan tertentu, kita dengerin khotbahnya terus tiap hari. Kita harapkan kita bertemu sesuai dengan apa yang dia pegang. Enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak. Setiap hamba Tuhan yang bijaksana selalu mengarahkan kembali kita kepada Tuhan. Ayo, ngalamin Tuhan. Jangan ngalamin hidupnya hamba Tuhan. Ngalamin Tuhan. Sekali segala hal telah dirapihkan, semua akan mampu mengikuti semua hal yang diajarkan kepada kita semua. Semua ya. Demikian pula bila keinginan daging itu sudah terlanjur masuk dan menguasai seseorang, nampaknya sukar untuk membersihkannya lagi. Tapi bila orang itu mulai terbiasa meminta pertolongan Roh Kudus, sama seperti seseorang yang berlangganan jasa pembersih rumah, biro jasa itu akan datang rutin dan membersihkan segala sesuatu yang tertimbun dalam hati. Bagian yang harus dilakukan orang itu adalah mempercayakan diri untuk dibersihkan secara rutin oleh Roh Kudus, yang memang diutus untuk menolong orang percaya dengan dasar kepentingan surga juga pada akhirnya. Jadi yang tertimbun di hati kita, yang menjadi kotor-kotor, kerak-kerak, dan yang paling banyak Bapak Ibu sekalian, masalah pengampunan, masalah luka, masalah rendah diri, dan kesombongan. Itu yang paling banyak Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya, yang tertimbun banyak di dalam hati kita, yang sampah-sampah itu adalah masalah pengampunan, masalah kesombongan, rendah diri, ya, dan akar pahit. Berapa banyak luka yang kita timbun, yang kita biarkan tertimbun di dalam hati kita, hingga kita ketika melihat orang tertentu menjadi orang yang membenci orang itu, dan sifatnya, karakternya. Bapak Ibu, kalau ngalamin yang demikian, yuk minta Roh Kudus buang semuanya di akar yang paling dalam itu. Mungkin di hari-hari ini Roh Kudus sering tunjukin kepada hati kita. Kita punya hati yang belum mengampuni sepenuhnya kepada orang yang kita benci di masa-masa lampau. Ini saatnya pemberesan bersama dengan Roh Kudus. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Monica Bangun. Sampai batas di mana kita perlu digembalakan dan sudah bisa dilepas? Wow. Kalau itu tuntunannya dari Roh Kudus, Bu Monica. Pada satu tingkat tertentu kita mesti mendengar siapa yang kita perlu dengar dari Roh Kudus. Saya dulu juga begitu, dituntun oleh Roh Kudus masuk ke satu pelayanan hamba Tuhan tertentu, tumbuh benar di situ hingga akhirnya saya dilepas pelayanan gitu. Di pelayanan bukannya dilepas begitu aja, kalau ada yang salah dipanggil kembali, gini, bukan didoktrin ulang, enggak, dibenerin lagi yang salahnya di mana. Dan lewat penggembalaan ini sebetulnya saya mengerti, saya sedang diarahkan kepada karakternya yang baru. Jadi kalau karakter kita belum berubah, berarti kita perlu digembalakan. Nah, penggembalaan ini penting, mengapa? Karena kemudian bukan soal siapa hamba Tuhannya, tapi kemudian Tuhannya ada di sana untuk menggembalakan kita di balik orang-orang itu. Mengerti ya? Penggembalaan ini nggak bisa melepaskan diri dari orang, kemudian bebas merdeka jadi tanpa gembalaan lagi. Enggak. Tanpa digembalakan lagi. Enggak. Mesti digembalakan terus-menerus. Amin ya. Jadi penggembalaan itu penting. Enggak mungkin lepas gitu. Kita jadi orang yang mandiri gitu. Enggak. Tetap kita digembalakan. Pak, bantu dalam doa, kawan saya mau bertobat. Dia terikat dengan ilmu penjaga badan. Tapi sekarang dia mau lepaskan itu semua dan kembali ke jalan yang benar. Ini mesti dilepasin. Ini Bu Rizky ada di Malaysia ya. Nanti kita doakan. Ya. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini membuat mujizat Tuhan, ngalamin Tuhannya susah bagi sebagian orang karena mereka nutup diri dari hadirat Tuhan. Padahal mereka orang Kristen kan, tapi nutup diri dari apa yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi orang Kristen kan, aneh ya, Bapak Ibu sekalian. Ya aneh, karena orang ngelihatnya dari orang sederhananya yang guruin mereka gitu. Contohnya, misalnya di sini ada Bapak Ibu sekalian yang menjadi seorang pendeta dengan gelar tertentu, misalnya sudah bergelar S2, S3 gitu. Pasti mendengarkan saya menjadi aneh gitu. Mengapa? Kan saya nggak sekolah Alkitab, bahasa-bahasanya beda. Kalau bahasa-bahasa teologi itu beda. Tapi dalam juga Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya banyak belajar juga dari teologi, dari orang-orang ngomong teologi. Mereka belajar betul-betul dari buku yang akademis, yang benar-benar ngomongin soal firman Tuhan dari bahasa aslinya. Nah, saya kan nggak bisa mampu ngerti itu, kan saya nggak belajar bahasa-bahasa itu ya. Tapi untuk ngalamin Tuhan lebih dari itu. Dan saya juga masih perlu banyak belajar. Di luar sana banyak kebenaran kerajaan Allah yang perlu saya tahu dan perlu banyak saya dibukakan gitu. Dan saya bersyukur teman-teman saya di sini juga banyak beberapa orang-orang yang seorang teologi, pegembala, pendeta yang sudah belajar ke sana sini mau mendengar acara ini, bahkan membiarkan acara ini ada di grup Facebook beliau-beliau ini. Dan saya sangat salut kepada hamba Tuhan ini. Wow, sangat rendah hati dan lemah lembut. Saya mau belajar tentang kerendahan hati ini dari mereka. Saya bersyukur kita semua boleh sama-sama belajar. Dan mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang nutup diri dari pelajaran-pelajaran yang harus kita terima dari siapapun. Karena di balik itu semua pasti ada Tuhan yang memperingatkan kita kan. Gitu ya. 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hari-hari ini tuh Allah bicara banyak loh, lebih banyak dari biasanya. Banyak banget apa yang Dia berikan. Terutama soal mendoakan orang. Terutama soal bagaimana kita layani orang. Jadi, untuk tahu ini, maka kita mesti tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi ketika kita tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nggak usah minta balik lagi kepada Dia. Betul? Apa-apa saja yang berikan Allah kepada kita dan kita mengetahuinya, jadi kita melimitasi banyak permintaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemudian waktu-waktu kita berhadapan dengan Allah, kita minta guidance-nya Dia. Kita minta penyertaannya dalam bentuk pengajaran, mindset yang diubahkan lagi, dan karakter yang banyak diubahkan lagi agar semakin mirip dengan Kristus. Kalau kita semakin mirip dengan Kristus, kita menjadi domba yang bisa dipimpin oleh Tuhan masuk ke tempat-tempat yang potensial untuk orang-orang bisa mengenal Tuhan. Yuk kita doa sama-sama ya. Ikuti doa ini. Bapakku yang di sorga, aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan-keinginan dari dunia. Kupasang salib Tuhan Yesus untuk menutupnya. Rapat-rapat terhadap keinginan dunia dan si iblis. Sekarang aku buka pintu yang lain yang menerima kehendak hatimu setiap hari. Taruhlah setiap keinginan-keinginanmu di dalam hatiku. Setiap hari, setiap saat, setiap malam. Bahkan saat aku tidur sekalipun. Silahkan. Jadikan aku saluran keinginanmu setiap saat, setiap hari. Bahkan pada saat tidur sekalipun. Buat aku berjaga-jaga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, ikuti terus doa itu. Dan kita sekarang menerima yang dari Tuhan. Terima dalam iman. Kalau ada hatimu bicara di situ, catat. Biasanya
kalau dia bicara di dalam hati yang teduh. Kalau hati yang gelisah, yang penuh dengan ketakutan, itu tandanya kita mesti dibuang dulu ketakutannya, kegelisahannya. Buat hatimu tenang agar menerima pergaulan dari Tuhan itu dalam damai sejahtera Allah. Dan ketika kita menerima itu semua, kita sedang menerima yang terbaik. Itu bagian-bagian yang terbaik bagian anak Allah. Dan ketika hatimu tenang, bahkan pada saat-saat tidur pun kita ngalamin hati yang tenang, dia akan banyak bicara lewat mimpi. Mimpi yang ada artinya. Kalau sebelum tidur boleh kita katakan gini, Roh Kudus, Engkau taruh keinginan Allah dalam hatiku, keinginan Tuhan dalam hatiku, buat aku bermimpi yang ada artinya. Dan kalaupun aku mimpi, pasti tahu itu aku artinya mimpinya apa. Terima kasih Roh Kudus. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat, pergaulan kita ngalamin Tuhan itu 24 jam. Entah kita sedang tidur, entah kita sedang beristirahat, entah kita sedang beraktivitas apapun, dia akan bicara terus menerus. Jadi jangan stop apa yang sedang ia bicarakan. Stop Pak, stop Tuhan, saya sedang mengerjakan ini. Enggak, biarkan hatimu terus menerima yang dari dia. Terus sampai dengan 24 jam penuh. Nanti lama-lama kita akan peka akan apa yang ia sedang rindukan dan bicarakan. Baik, semua terjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan bila Bapak Ibu sekalian nanti ada pertanyaan yang pribadi atau bahkan ada yang perlu didoakan, silahkan hubungin saya di inbox messenger. Dan jangan lupa bila ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silahkan bagikan kembali di Facebook Bapak Ibu sekalian. Kiranya semua orang diberkati oleh acara ini. Yuk kita doakan. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur sekarang pintu yang dari Engkau terbuka demikian lebarnya, dan pintu yang satu yang dari keinginan tertutup oleh salib Kristus. Sekarang kami mau ngikut Engkau dan ngalamin Engkau, kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Buat kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan simple, sederhana, dan mudah dimengerti. Roh Kudus silakan Engkau berikan dengan bahasa yang simpel, dengan bahasa yang kami mengerti. Bahkan biarkan kami taat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan setia. Kami mau lakukan ini dengan setia sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Kami sekarang percaya kami sedang dipimpin masuk ke dalam kenyataan yang sebenarnya. Kerajaan Allah dan kebenarannya yang terbuka bagi kami. Kami mau belajar Roh Kudus. Apapun yang diajarkan, kami mau belajar. Karena kami tahu kami sedang dituntun ke tanah perjanjian yang tepat, yaitu Yerusalem Sorgawi, kota yang kudus, dan sorga serta dunia yang akan datang. Engkau berkati melimpah semua anak-anak Allah yang hadir pada saat ini. Di kota-kota mereka masing-masing, Engkau curahkan berkat, curahkan roh pengenalan akan Allah, roh pengenalan akan Tuhan. Jadikan mereka semua menjadi saluran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sangat diberkati oleh Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, dan sampai jumpa besok. Tuhan berkati.